Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ya Oh Hwa Liang Jun. Banyak mata di alun-alun tertegun saat mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin tentang alasan terjadinya ini. Kamu, Xiao Yan? Mengapa kamu di sini? Wajah Yun Yun memerah karena malu. Dia juga agak tercengang saat dia menatap pria muda dengan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah, kan? Xiao Yan mengamati keindahan tak tertandingi di depannya ini. Ada kelembutan bawah sadar tambahan dalam suaranya. Apakah ini Yan Ran? Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang disalurkan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang cantik dan berbicara dengan agak hati-hati, ini adalah sekte bunga. Bagaimana Anda bisa dengan sembrono menerobos masuk? Kamu sudah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Seharusnya sudah cukup, bukan? Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, siapa yang bersembunyi darimu? Siapakah yang telah datang? Katakan namamu padaku. Anda benar-benar berani menerobos ke sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, tampaknya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun? Anda dapat memperlakukan saya sebagai teman Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia melihat yang terakhir dengan malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap kedua orang di seberang. Seseorang dengan kekuatan Do Uzun hanya 2 bintang juga berani bertindak arogan di sini. Diri mulia ini berpikir bahwa Anda lelah hidup. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian anggun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Rasa dingin, bagaimanapun, melonjak di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya agak tidak senang. Yun Yun, kamu sendiri pernah mengatakan bahwa kamu tidak punya pendamping. Namun, kamu akhirnya tidak dapat membantu dirimu sendiri dan telah memanggil seseorang Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Baiklah. Anda dapat menelepon jika Anda suka. Jika tidak, Anda mungkin akan mengatakan bahwa kepala desa ini menindas Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan douki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan di samping menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun kaget saat mendengar nada tenang Xiao Yan. Matanya yang cantik mengamati pemuda di sampingnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Sebuah linglung muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di Central Plains, yang dipenuhi oleh para ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai. Iya. Beberapa kata tertinggal di mulutnya sejenak. Pada akhirnya, itu akhirnya berubah menjadi suara yang rendah dan penurut. Secara alami tidak ada masalah jika Anda ingin bertanding. Namun,
Taruhan pertandingan ini tampaknya terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan warisan Douki dari Yun Yun. Namun, jika kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apa menurutmu ada hal-hal bagus di dunia ini? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Wanita berpakaian anggun itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa, jika ketua ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, tidak perlu pertandingan ini. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia berkata, "Kamu berani? Apa yang Anda perlakukan sekte bunga saya sebagai tempat yang bisa Anda datangi dan tinggalkan sesuka Anda." Ekspresi wanita berbusana anggun berubah saat melihat ini. Dia berteriak dengan marah, bahkan jika Anda dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, Anda akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidup Anda. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak menyerah saat dihadapkan dengan teriakan marah dari ancaman wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin. Pavilion bintang jatuh? Wanita berpakaian anggun itu terkejut ketika mendengar ini. Ekspresinya segera berubah sedikit saat dia berbicara dengan nada terganggu, "Kamu adalah seseorang dari pavilion bintang jatuh." Sekte bunga juga telah mendengar tentang masalah pavilion bintang jatuh yang menghasilkan Ban Sheng elit. Dengan ahli dari hadiah kelas itu, pavilion bintang jatuh tidak perlu takut pada sekte bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa elit Ban Sheng dari pavilion bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Douki. Saya Xiao Yan. Guru saya adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya yang sudah tua untuk menyapa para tetua dari sekte bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar sekte bunga. Teriakan nyaringnya menyebar saat mengandung beberapa douki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang hadir di pegunungan. Semua aura ini sangat kuat. Sepertinya mereka seharusnya milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua di sekte bunga, yang tidak menampakkan diri. Xiao Yan mungkin tidak takut dengan ahli lain dari sekte bunga. Namun, dia harus berhati-hati terhadap iblis tua ini. Xiao Yan. Wanita berpakaian anggun itu dan ekspresi Yao Hua Langjun berubah sedikit saat mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Murid sekte bunga dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiao Yan. Sekte bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Lindong. Ini sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu sangat perhatian. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi pavilion bintang jatuh. Segera setelah teriakan keras Xiao Yan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Setelah itu, matanya beralih ke wanita berpakaian anggun yang berubah-ubah dan tertawa kecil. Hua Jin, karena Mr. Xiao Yan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia. Seorang wanita tua di sebelah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata, dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi penatua dari sekte bunga. Apalagi, statusnya sepertinya cukup bagus. Mendengar ini, wanita berbusana anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat. Jika kita kalah dalam pertandingan ini,
warisan Douki dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun, kata Xiao Yan. Jadi kau mengejar posisiku sebagai ketua dari sekte bunga. Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, saya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan menambah masalah lagi. Yun Yun di sampingnya juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya mengalihkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu telah merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hua padanya. Xiao Yan tertawa dingin. Kamu benar-benar anak nakal berlidah tajam. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan bertingkah laku seperti itu. Namun, dia tidak menanggapi. Dia hanya seorang kepala sekte. Sejujurnya, tidak banyak sesepuh dalam sekte yang mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh Nenek Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan besar bahkan bukan gilirannya untuk mengambil posisi kepala sekte ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita tua sialan. Saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang padaku bahwa tidak bisa melebihi 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu. Kemarahan membara dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba mengarah ke Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya mengepak perlahan. Dia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor itu setelah semua rumor. Mereka biasanya dibesar-besarkan. Selain itu, dengan kekuatan Douzun bintang 6-nya, hampir tidak ada orang, bahkan di dalam sekte bunga ini, yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiao Yan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan bintang 4 ini. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika dia memikirkan ini. Matanya berhenti pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Yakinlah bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiao Yan akhirnya tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun, kamu harus mundur sedikit. Saya akan mengurusnya. Kamu? Kamu sendirian. Yun Yun kaget. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain memiliki bintang 6 Douzun dan bintang 4 Douzun. Xiao Yan hanyalah seorang bintang Douzun. Apakah dia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Anda baru saja mendapatkan kekuatan Douzun dan Anda belum menyempurnakan yang mewarisi Douki. Kamu pasti tidak akan menjadi tandingan mereka jika kamu bertarung, santai, ini akan segera berakhir. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Douki yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, Douki ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Kekuatannya sendiri pasti tidak cukup untuk menandingi Hua Jin itu. Yun Yun menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulutnya lagi. Dia hanya bisa mengangguk perlahan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur. Nyala api putih yang pekat perlahan bertahan di dalam matanya.
Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang tetua dari sekte bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika dia melihat suasana tegang pedang. Setelah suara tetua dari sekte bunga itu terdengar, senyum sedingin es terangkat ke wajah Yaohua Liangjun. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Douqi yang luas dan perkasa menyebar ke segala arah. Diri terhormat ini akan melihat seberapa besar kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.